Yang kedua, wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapa yang kamu ingini. Cintai, cinta anak, cinta harta, cinta orang tua, cinta tokoh kita, ya. Kalau dalam surat At-Taubah ayat 24 itu ada beberapa poin yang sering itu menjadikan orang itu mencintai sesuatu selain Allah itu berlebihan. Kul ingkana abaukum, mencintai bapak, wa abnaukum, mencintai anak, wa azwajukum, mencintai pasangan hidupnya, ya. Wa ikhwanukum, mencintai saudara-saudaranya, kolega-koleganya, wa asiratukum, mencintai kerabatnya, wa amwalunik taroftumuha, mencintai harta yang dia usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha, mencintai perniagaan yang takut akan kerugiannya. Kadang-kadang orang kan begitu, khawatir rugi dalam berniaga itu melakukan kecurangan. Itu karena saking cintanya dengan Allah, kak rodok mbijui dede, gak untung aku nanti, ya gak dapat keuntungan, wis tak mbijui dede, tak rodok riba dede misalnya, ya itu, ya. Dan juga mencintai tentang apa? Tentang rumah tempat tinggalnya, wa masakinu tardauna, mencintai tempat tinggal yang disukainya. Ideologi yang pernah saya sampaikan di sini. Kalau itu yang sering kamu cintai melebihi dari Allah, fatarabbasu, kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri. Allah itu akan menurunkan urusannya, murkanya kepada kita. Kita nggak ingin itu. Ini cintai silakan. Tapi kata Rasulullah, ya, diingatkan oleh malaikat Jibril itu, cintai Muhammad apa yang kamu memang cintai. Man ahbib, ya, ahbib man syi'ta, ya. Cintailah siapa yang kamu sukai. Fa innaka, tapi ingat, sesungguhnya apa yang kamu cintai itu adalah mafarikuhu, akan terpisah dari kalian. Makanya hati-hati, ya. Tadi ada di surat Taubah tadi, salah satu yang kita cintai itu adalah bapak kita. Bapak kita itu jangan selalu diartikan bapak secara biologis, hati-hati. Bapak itu bisa juga dimaknai adalah orang yang kita tuakan, orang yang kita tokohkan, itu juga bapak. Makanya di dalam konteks perpolitikan saat ini, ya, kita menokohkan figur tertentu sah-sah saja, tapi jangan kemudian kita membabi buta. Kalau memang figur tokoh kita itu sudah menyimpang dari tuntunan syariat, ya sudah, kita tinggalkan. Hati-hati, itu nanti ke bawah loh, ke bawah sampai kepada kehidupan akhirat, dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah yang tidak akan bisa diangkat ke surga. Memilih pemimpin, hati-hati. Surat Al-Baqarah ayat 166 hingga 167 itu kan mengatakan demikian. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingat kalian, nanti ada satu hari yang dimana orang-orang yang diikuti, tokoh-tokoh ini diikuti, minal ladzina tubi'u, ya, diikuti oleh siapa? Orang-orang yang tabi'u, mengikuti. Itu nanti akan terpisah. Tadi kan kita mencintai, silakan mencintai seseorang. Figur topiknya wong iki nggo ganteng, ya, gagah gitu. Bukan ganteng dan gagahnya yang kita pikirkan itu. Sesuai enggak dengan tuntunan syariat agama apa sebagai profil seorang pemimpin calon ke depan. Enggak boleh sembarangan kita memimpin calon, alah podo ae nanti yang jadi itu ya tetap kita
gak jadi orang yang penting. Apa kalau yang ini jadi presiden kita jadi menteri? Apa kalau ini jadi presiden kita menjadi kepala dinas? Kan ya kita tetap jadi rakyat kecil. Memang tetap jadi rakyat kecil, tapi itu berpengaruh kepada pertanggungjawaban kita di sisi Allah nantinya. Politik itu nggak main-main ya. Makanya sampai dalam surat Az-Zukhruf ya ayat 54, kalau sampai kita itu memilih pemimpin yang salah, kemudian pemimpin itu membuat satu aturan-aturan kebijakan yang tidak benar, kita akan terjebak, tidak akan mengikuti mereka, kita tidak akan bisa menghindar dari tidak mengikuti mereka. Fastakhaffa dalam surat Az-Zukhruf ayat 54, maka Fir'aun itu mampu untuk mempengaruhi, karena kita memilih Fir'aun menjadi pemimpin ya, sehingga kita mampu dipengaruhi oleh Fir'aun. Terus kita ngomong, lah memang kita rakyat kecil ya apa maneh, ya salahmu milih pemimpin yang salah. Makanya juga dalam surat Al-An'am ayat 128 itu juga dikatakan Allah itu tidak akan ya memberikan kepada kalian itu pemimpin kalau kalian itu nggak benar. Kalau kalian itu benar, Allah tidak akan memberikan pemimpin. Nuwali, Allah akan memberikan pemimpin kepada kalian itu karena kamu juga memilih mereka gitu. Ba'duhum li ba'din, nuwali ba'duhum li ba'din. Itu karena kesalahan kita. Jangan kemudian masalah politik wis urusan sing kono-kono, nggak begitu ya. Itulah pentingnya kita itu harus ke perpolitikan. Jangan berpikir negatif, wis politik bukan urusan kita, sing penting kita sholat, sing penting kita itu baca Quran. Nggak begitu ya. Karena nanti kalau kita memilih pemimpin yang salah seperti Fir'aun ini, fastakhaffa, Fir'aun itu mampu untuk mempengaruhi ya. Siapa yang dipengaruhi? Qaumahu, rakyatnya, kaumnya. Sehingga kaumnya itu fa'ata'uhu, menjadi kaum yang taat kepada mereka, kepada Fir'aun, fa'ata'uhu, kepadanya. Kalau kita mengikuti Fir'aun atau pemimpin yang enggak benar begitu, kata Allah ya, wakanu, maka ada dari kaum itu adalah kaumat fasikin ya, kaum yang durhaka, kaum yang durhaka ya, pemimpinnya gak ikut-ikut ya, tapi kita yang durhaka memilih pemimpin itu. Yang pernah saya sampaikan juga di kajian ini dalam surat Al-Isra ayat 16 itu ya, karena kita itu durhaka, pemimpinnya durhaka, rakyatnya durhaka kepada Allah, negeri itu akan dilumatkan oleh Allah. Itu cara Allah melumatkan sebuah negeri itu karena pemimpinnya durhaka, rakyatnya durhaka. Rakyatnya sanggapin durhaka, tapi salah milih pemimpin yang durhaka, kita akhirnya terjebak ikut permainan politik yang dijebak itu. Makanya seperti politik dinasti ya. Politik dinasti ini kan salah ya. Dulu pernah terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini diangkat oleh bapaknya yaitu Muawiyah ya, Muawiyah bin Sofyan. Muawiyah itu anaknya Sofyan ya, Sofyan anaknya Harbi ya. Ya, Harb bukan Harbi, Harb ya. Jadi itu Muawiyah ini mengangkat Yazid menjadi calon pemimpin belum usianya, masih remaja. Cocok banget ya dengan kondisi politik Indonesia saat ini, cocok banget ya. Jadi gitu, belum dewasa ya. Terus kemudian Husain itu enggak mau berbaiat Khalifah Amirul Mukminin, enggak benar itu ya. Pemimpin itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran harus sudah dewasa, yaitu minimal umur 40 tahun. Di Al-Quran kan disebutkan begitu ya.
Kenapa Rasulullah itu kurang jujur apa, kurang jos apa akhlaknya, ya. Sebelum dia jadi Rasul, akhlaknya sudah dikenal Al-Amin, yaitu Anies Baswedan dan bukan itu ya, Al-Amin itu ya. Jadi sampai dia diburu oleh Siti Khadijah. Khadijah itu orang yang cantik, kaya raya, miliarder ya. Jadi itu banyak yang menginginkan walaupun dia sudah janda 2 kali. Menikah dengan Nabi itu ya, suami ketiga Nabi itu ya, dengan Siti Khadijah itu. Nah, tapi cantik ya, cantiknya orang Arab kan beda dengan cantiknya kita. Kayak itu loh cantiknya perempuan Palestina itu loh ya. Makanya kan ada di media sosial itu ya. Kalau menginginkan membawa anak-anak Palestina, bawa juga ibunya. Kak Eman loh ibunya itu cantik-cantik ya. Bang Yos. Ini kan gitu ya. Ini Khadijah ini bukan yang Nabi Muhammad yang kemudian menginginkan Khadijah. Khadijahnya yang menginginkan Nabi Muhammad. Makanya ini di kalangan umat Islam itu yang namanya. Tapi ini bukan namanya nyuna atau itba Rasul. Kalau kita menikahkan itu harus yang melamar itu, yang meminang itu perempuan ya. Jadi di Lamongan itu ya, di wilayah Kediri atau Nganjuk juga daerah saya itu yang laki-laki itu dipinang dulu oleh perempuan ya. Kalau Mojokerto kan enggak ya, laki-lakinya yang minang perempuan. Tapi ini katanya kalau enggak begitu namanya enggak itba, enggak seperti itu. Nah, kasusnya begitu, usia yang relatif masih muda, 25 tahun. Beliau sudah dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Kurang api apa akhlaknya? Kurang santun apa akhlaknya? Walaupun di baliho-baliho itu ada politik yaitu santui dan santun gitu ya. Politiknya kan begitu. Sekarang yang menjadi santui dan santun itu politik bergembira, bersenang-senang dan santun. Santun yang bagaimana? Santun ya seperti Rasulullah dulu itu ya. Rasulullah itu usia begitu jujur, amin ini ya. Tapi itu pun belum diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul karena belum dewasa. Baru dilantik menjadi Rasul itu usia 40 tahun. Walaupun sekarang umur 35 itu pernah jadi wali kota misalnya ya, belum pantas lah menjadi pemimpin yang sifatnya itu harus menasional, belum waktunya. Sehingga ya lek ditanya itu masih bengong gitu ya, masih bengong, pelongo kan begitu ya. Ini hati-hati ya. Politik dinasti ini pernah terjadi pada saat itu, di mana Yazid bin Muawiyah ini diangkat oleh bapaknya Muawiyah itu menjadi calon pemimpin. Karena belum dewasa, yang memegang tampuk pemimpinnya itu adalah pamannya. Cocok banget ini ya, pamannya ya. Jadi akhirnya pada waktu Husain itu harus hijrah ke Baghdad ya, di Irak, karena di mana di Irak itu banyak orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali di sana itu ya, seperti Ibnu Mas'ud, keluarganya di sana. Husain ini kemudian berpindah ke sana karena nggak mau berbaiat. Dia nggak mau memerangi sih, cuma dia nggak suka dengan cara sistem seperti itu. Ternyata di Karbala dia dibantai habis oleh Yazid ya, atas kebijakan dari pamannya tadi itu ya, dibantai habis, tidak kurang dari 40.000 yang dibawa oleh Husain ini habis di Karbala itu. Ini menjadi rekam jejak yang kelam di umat Islam. Setiap 10 Muharram itu selalu diperingati bagaimana orang-orang Syiah itu ya sakit hati, dendam kesumat kepada orang-orang Sunni karena kasus itu ya, di Karbala itu juga. Kemudian juga yang tidak setuju juga adalah ini perang, ini memerangi ya, karena terus begitu, yaitu Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini memerangi, mempunyai pasukan. Abdullah ibnu Zubair ini pada saat kecilnya kan memang minta Asma ini kepada Nabi. Abdullah bin Zubair ini anaknya Asma bin Abu Bakar
ya, anaknya Asma bin Abu Bakar. Jadi berarti yo ponaan lah sama-sama Nabi ya. Karena Nabi menikah dengan Aisyah. Aisyah itu kakaknya Abu Bakar, Asma ya, kakaknya Asma. Lah Asma punya anak Abdullah ibnu Zubair, kan gitu. Nah, ini waktu kecilnya itu ya didoakan oleh Nabi agar menjadi panglima perang yang handal. Abdullah bin Zubair sempat pada masa Abu Bakar, pada masa Umar ya itu sempat memang ikut perang itu dan selalu mengalami kemenangan. Nah, pada saat sistem politik dinasti ini terjadi, pengangkatan Yazid ini ya nggak terima, dia memerangi itu. Memerangi itu kemudian ibunya Asma bin Abu Bakar ini menyemangati dia, memotivasi, kamu ya jangan pernah berhenti untuk memerangi kemungkaran. Kalau kamu memang kepingin hidup, hiduplah yang mulia. Kalau ingin mati juga matilah mati yang mulia, yaitu mati syahid. Yang slogan yang sekarang mulai ramai itu adalah iskariman aumut syahidan. Ya. Tapi kalau di hadis itu iskariman wa mut kariman. Ya. Jadi hiduplah kamu sebagai orang yang mulia kalau ingin hidup. Dan kalau kamu ingin mati, jugalah mati sebagai orang yang mati yang mulia, mempertahankan apa? Kebenaran syariat-syariat Allah. Ya, seperti itu. Mencintai, hati-hati. Mencintai tokoh, kan tadi dalam surat At-Taubah ayat 24 tadi kan dikatakan kul, katakan Muhammad. Ya, ingkana aba hukum yang pertama itu kan. Jika ada kamu itu, bapak-bapak kamu itu lebih kamu cintai ahabba ilallah di penghujung ayat itu daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu tadi itu, Allah akan murka mencintai pemimpin kita. Kita mungkin ya ikut partai tertentu, kemudian kita ada pemimpinnya itu wis apa mati-matian dipertahan, pokoknya saya pemimpin ini yang harus saya ikutin ya. Kalaupun pemimpin itu enggak sesuai dengan tuntunan syariat, sebagai orang beriman harus cerdas ya. Jangan sampai kita mencintai kepada seorang tokoh kita itu membabi buta. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 170 itu kan diingatkan kita, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah. Apabila mereka itu ya dikatakan, diomongin, wa idza qila diomongin, ketika mereka diomongin, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Mereka enggak mau, Ustaz, aku tak melok bapak-bapakku, tokoh-tokohku aja. Apakah kalau bapak-bapakmu, tokoh-tokoh kamu itu tidak mengikuti tuntunan syariat, kamu juga tetap mengikutinya? Itu namanya orang enggak cerdas. Orang beriman kok, oh tokohnya enggak benar, ya keluarlah. Yo eman lah Ustaz, wis kadung dadi dewan nih, kan begitu ya. Kalau saya keluar dari itu ya, lah penghidupan saya bagaimana? Khawatir, kembali ke tadi yang ayat 24 atau tadi, tijarotan taksauna kasada. Hati-hati, itu juga masuk di dalamnya. Perniagaan itu kan sekarang itu menjadi apa? Calon legislatif. DPR itu bukan misi untuk membela rakyat sekarang ini ya. Menjadi DPR itu kadang-kadang ya. Itu kadang-kadang menjadi pekerjaan. Itu hati-hati ya. Perniagaan. Nah, perniagaan yang kita takut akan kerugiannya, wis gak apa-apa, wis masih gak bener partaiku misalnya begitu. Makanya Amin Rais ya keluar dari PAN karena itu. Wah nggak cocok ini. Keluar dari platform, keluar ya. Ya sudah keluar, memang nggak cocok ya. Buat partai yang bener gitu ya. Nah, kita harus ya bukan dukung partai tertentu ya, memang kita lihat aja orang yang pinter itu harus begitu. Lek tahu pemimpinnya nggak bener, lah nanti mungkin pada saatnya PU ini juga menyimpang, ya kita harus keluar, nggak apa-apa ya. Jadi kita memang kehidupan itu terjadi saling bergulir. Allah menjadikan begitu dalam surat Furqan ayat 20
itu dikatakan bahwa kita itu satu dengan yang lain itu memang menjadi ujian. Atas birun, apakah kamu itu pandai bersabar untuk menjadikan ujian dari antara kalian. Jadi ujian termasuk di dalam ke perpolitikan ini, kepartean itu lah. Partaiku nggak bener, ujian kita harus keluar. Loh, aku sudah jadi calon legislatifnya. Langkula eman laan. Nah, itu namanya kita khawatir rugi untuk tidak keluar dari partai itu, ya. Kemudian kita mengambil posisi stagnan, pancet di situ. Nah, itu hati-hati. Orang beriman tidak akan melakukan seperti itu. Itu namanya ahbib man syi'ta. Cintailah kepada apa yang kamu cintai, tapi nanti pasti akan berpisah. Mengikuti seorang pemimpin itu juga harus hati-hati. Makanya dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 166 ya, dikatakan pada saatnya nanti, pada satu hari nanti orang yang mengikuti, orang yang diikuti itu terpisah dari orang yang mengikuti. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at, terpisah bimul asbabnya. Kemudian dia orang yang mengikuti mengatakan wa qala alladzina ya, taba'u mengatakan, loh lah kok sampean ngono, lah ngerti ngono, saya enggak ngikuti kamu tapi sudah menjadi a'malu khasarotin, amalan yang menyesali. Jadi kalau bahasa kita itu nasi sudah menjadi bubur, dan itu wa khorijina minan nar, dia tidak akan bisa terangkat lagi dari api neraka. Kesalahan memilih seorang pemimpin bagi kita, hati-hati.